Selamat datang di Pondok Retorika. Belakangan ini santer dibicarakan para politisi dan pemerhati kontestasi politik mengenai sistem apa yang akan dipakai dalam pemilu 2024. Apakah sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Di mana ini bermula atas permohonan judicial review yang diajukan Saudara Demas Brian Wijaksono dan kawan-kawan tentang pengujian materi Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu berkaitan tentang pemilu secara langsung di Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya proporsional terbuka dan proporsional tertutup itu? Yang pertama, proporsional tertutup. Surat suara hanya menampilkan logo partai tanpa daftar nama calon legislatif atau caleg. Yang berikutnya, calon anggota parlemen ditentukan oleh internal partai politik atau parpol, disusun berdasarkan nomor urut. Yang selanjutnya, calon anggota lembaga legislatif ditentukan oleh nomor urut, sehingga ketika sebuah parpol mengajukan 6 orang, tetapi meraih 2 suara, 2 orang di urutan pertama yang akan mendapatkan kursi tersebut. Kedua, proporsional terbuka. Yang pertama, surat suara memuat data lengkap tiap caleg meliputi logo parpol, nama kader, foto, dan nomor urut. Yang berikutnya, pemilih dapat mencoblos atau mencoret kertas atau sesuai petunjuk teknis pemilu masing-masing negara pada kotak yang diberisi nama caleg. Yang berikutnya, penetapan pemilihan dihitung dari suara terbanyak meskipun tidak berada di nomor urut tertinggi. Jadi itu penjelasan dari proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Setelah bergulirnya persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait dan lain-lainnya, akhirnya MK memutuskan dalam persidangan tersebut memutus dengan putusan tetap menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka. Putusan nomor 114 garing PPU garis Romawi 10 garing 2022 tanggal 7 Juni 2023 dengan putusan sistem pemilihan proporsional terbuka. Ketua MK sedang membacakan putusan, kemungkinan akan ada putusan secepatnya. Kita akan simak terlebih dahulu. Mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelum putusan tadi diputuskan oleh MK, sejumlah para partai politik yang mempunyai kursi di DPR mempunyai silang pendapat terhadap wacana sistem pemilu dengan proporsional tertutup, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konferensi pers para partai politik secara kompak menolak proporsional tertutup, yaitu dari fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi P3. 8 partai politik kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Penolakan ini semakin mengukuhkan posisi PDI Perjuangan sebagai parpol yang secara terbuka menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup. Sebanyak 8 fraksi dari total 9 fraksi di DPR kompak membuat pernyataan sikap menolak pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos lambang partai. Pertemuan yang diinisiasi oleh Partai Golkar berlangsung di Hotel Dharma Wangsa Minggu siang. Sementara satu-satunya fraksi yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup yaitu fraksi PDI Perjuangan. Karena menurut fraksi PDI Perjuangan, sistem pemilu terbuka yang saat ini menjadi patokan pemilu di Indonesia rawan sekali dengan politik uang atau sangat membutuhkan operasional yang sangat tinggi. Satu-satunya fraksi yang mendukung kembali ke sistem proporsional tertutup hanya fraksi PDI Perjuangan. Terkait pertemuan dan sikap 8 parpol, Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan hal itu adalah wajar. Namun PDIP tetap mendukung wacana sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang. Kami menawarkan kepada para ahli untuk membangun Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan. Banyak yang mengatakan biayanya tidak sanggup. Karena proporsional terbuka dalam penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang habis sampai 100 miliar untuk menjadi anggota dewan. Maka ada kecenderungan terjadinya pergeseran
struktur anggota dewan banyak kemudian didominasi oleh para pengusaha. Ini tidak salah, tetapi dalam konteks kita berbicara untuk Indonesia ke depan, di Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam jalannya demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi. Masalah apapun yang diputuskan oleh MK, kami taat asas karena sekali lagi PDI Perjuangan bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review. Jadi sebenarnya apapun itu, mau proporsional tertutup, proporsional terbuka, sebenarnya ini akan kembali ke setiap individu-individu yang ikut bergiat dalam politik ini. Kalau memang moralnya tidak baik, mau sistem apapun sebenarnya, ya tetap aja tidak menghasilkan dari produk demokrasi itu yang tidak baik. Jadi semua dikembalikan ke para pihak. Tapi memang dengan adanya proporsional tertutup dan proporsional terbuka, semua mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri. Yang artinya kedepannya kita berharap dengan sistem yang sudah ditetapkan sekarang, pemilu di Indonesia ini, pemilu yang kita nanti-nantikan, pesta demokrasi yang kita nanti-nantikan, menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga berpengaruh ke kehidupan kita setiap hari-harinya. Jadi, gimana pendapat kalian terhadap sistem pemilu yang sudah diputuskan menjadi sistem pemilu proporsional terbuka dengan adanya putusan MK? Apakah sudah dapat atau tepat dan pas dengan kondisi politik di Indonesia? Apakah ada pandangan lain terkait hal itu? Yuk tulis di komen di bawah ini. Ikuti terus ya Pondok Retorika. Retorika hanya bisa berkata-kata. Sampai jumpa.